Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi psikolinguistik tentang pemerolehan semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani, mengandung makna to signify atau memaknai. Semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Pemerolehan semantik merupakan bidang kajian terhadap makna. Pada saat berujar, makna menjadi pokok permasalahan. Apabila penutur mengerti makna ujaran penutur, maka komunikasi akan berlangsung. Orang tua harus mengerti makna tuturan anak agar tahu apa yang dirasakan, diinginkan, dan dibutuhkan oleh anak. Untuk dapat mengkaji pemerolehan semantik anak-anak, kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan makna atau arti itu. Menurut salah satu teori semantik yang baru, maka dapat dijelaskan berdasarkan yang disebut fitur-fitur atau penanda-penanda semantik. Ini berarti makna sebuah kata merupakan gabungan dari fitur-fitur semantik ini. Dalam perkembangan psikolinguistik, ada beberapa teori mengenai proses pemerolehan semantik. Yang pertama, teori hipotesis fitur semantik. Menurut beberapa ahli psikolinguistik, perkembangan anak-anak memperoleh makna suatu kata dengan cara menguasai fitur-fitur semantik kata itu. Satu demi satu sampai semua fitur semantik itu dikuasai, seperti yang dikuasai oleh orang dewasa. Teori fitur mengatakan bahwa konsep terbentuk dari sekelompok unit yang lebih kecil, yaitu dinamakan fitur. Konsep mengenai objek yang dinamakan kucing misalnya mempunyai sekelompok fitur, yakni berkaki 4, bermata 2, bertelinga 2, berhidung 1, berkumis, berbulu, berwarna putih, hitam, coklat, dan lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa anak-anak dapat memahami sebuah makna dari suatu konsep dengan adanya tanda-tanda atau fitur-fitur yang memudahkan ia dalam memahami konsep tersebut. Asumsi-asumsi yang menjadi dasar hipotesis fitur-fitur semantik adalah: yang pertama, fitur-fitur makna yang digunakan anak-anak dianggap sama dengan beberapa fitur makna yang digunakan oleh orang dewasa. Karena anak-anak mencontoh atau mengetahui dari orang dewasa pasti bakal sama. Tapi anak masih keterbatasan kemampuan, jadi memahami beberapa fitur saja, tidak sebanyak fitur-fitur yang orang dewasa ketahui. Yang kedua, karena pengalaman anak-anak mengenai dunia dan mengenai bahasa masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan pengalaman orang dewasa, maka anak-anak hanya akan menggunakan 2 atau 3 fitur saja untuk sebuah kata sebagai masukan leksikon. Yang ketiga, karena pemilihan fitur-fitur yang berkaitan ini didasarkan pada pengalaman anak-anak sebelumnya, maka fitur ini pada umumnya didasarkan pada informasi, persepsi, atau pengamatan. Jadi, apabila orang dewasa mengucapkan kata-kata dalam konteks dan situasi yang dikenal oleh anak-anak, maka pengenalan ini akan menolong anak-anak itu memperoleh makna kata-kata itu berdasarkan bentuk, ukuran, bunyi, rasa, gerak, dan lain-lain dari kata-kata baru itu. Lalu, karena hanya beberapa fitur semantik yang digunakan oleh anak-anak untuk memperoleh makna kata pada tahap permulaan ini antara 1 sampai 2 tahun setengah, maka penerapan berlebihan dari makna-makna ini tidak dapat dihindari. Dan ini merupakan ciri khas pemerolehan makna oleh anak-anak. Dalam hal ini, Clark memberikan contoh kata apel yang memiliki fitur semantik kecil dan bundar. Fitur semantik ini didasarkan pada ukuran dan bentuk oleh anak-anak, kemudian digunakan juga pada benda-benda yang kecil dan bundar seperti tombol pintu, bola karet, dan lain-lain benda yang menyerupai apel. Selain memperoleh makna kata-kata yang terpisah sebagai butir leksikal, anak-anak juga memperoleh makna kata-kata yang berada dalam satu medan makna atau medan semantik, yaitu kata-kata yang maknanya saling berkaitan.
Misalnya bawang, cabai, garam, terasi, dan jahe adalah kata-kata yang berada dalam satu medan semantik karena kelimanya menyatakan makna bumbu dapur. Kata-kata seperti itu dipelajari oleh anak-anak berdasarkan beberapa kata yang mempunyai fitur-fitur, persepsi, dan kategori yang sama yang ada dalam butir-butir leksikal. Misalnya, anak-anak telah menguasai beberapa kata dari benda-benda yang bergerak. Jika gerak benda ini mempunyai fitur-fitur yang sama sebagai bagian dari butir leksikalnya, maka mereka akan tahu kata-kata ini sebagai kata-kata yang berada dalam medan semantik yang sama. Akhirnya, Clark secara umum menyimpulkan perkembangan pemerolehan semantik ini ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap penyempitan makna kata. Tahap ini berlangsung antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak menganggap satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Jadi, yang disebut meong hanyalah kucing yang dipelihara di rumahnya saja. Begitu juga guk-guk hanyalah anjing yang ada di rumah saja, tidak termasuk yang berada di luar rumah si anak. Yang kedua, tahap generalisasi berlebihan. Tahap ini berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Jadi, yang dimaksud dengan anjing atau guk-guk dan kucing atau meong adalah semua binatang yang berkaki 4, termasuk kambing dan kerbau. Yang ketiga, tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Pada mulanya, proses ini berlangsung jika makna kata-kata yang digeneralisasi secara berlebihan semakin sedikit setelah kata-kata baru untuk benda-benda yang termasuk dalam generalisasi ini dikuasai oleh anak-anak. Misalnya, kalau pada mulanya kata anjing berlaku untuk semua binatang berkaki 4, namun setelah mereka mengenal kata kuda, kambing, dan harimau, maka kata anjing hanya berlaku untuk binatang anjing saja. Yang keempat, tahap generalisasi. Tahap ini berlangsung setelah anak-anak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah mulai mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan ini semakin sempurna jika anak-anak semakin bertambah usianya. Jadi, ketika berusia antara 5-7 tahun, mereka telah mampu mengenal yang dimaksud dengan hewan, yaitu semua makhluk yang termasuk hewan. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa anak-anak membutuhkan tahap-tahapan dalam memperoleh makna semantik. Dan lingkungan sangat membantu anak-anak untuk memperoleh makna tersebut. Karena dalam proses pemerolehan itu anak-anak menggunakan indranya. Jadi semakin banyak anak-anak mengamati lingkungannya akan sangat membantu sekali dalam memperoleh makna kata-kata dari suatu konsep. Yang kedua, teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal. Teori ini diperkenalkan oleh MC Neil. Menurut MC Neil, pada waktu dilahirkan anak-anak telah dilengkapi dengan hubungan-hubungan gramatikal dalam yang nurani. Oleh karena itu, anak-anak pada awal proses pemerolehan bahasanya telah berusaha membentuk satu kamus makna kalimat atau sentence meaning dictionary. Yaitu setiap butir leksikal dicantumkan dengan semua hubungan gramatikal yang digunakan secara lengkap pada tahap holofrasis. Pada tahap holofrasis ini, anak-anak belum mampu menguasai fitur-fitur semantik karena terlalu membebani ingatan mereka. Jadi, pada awal pemerolehan semantik, hubungan-hubungan gramatikal inilah yang paling penting karena telah tersedia secara nurani sejak lahir. Sedangkan fitur-fitur semantik hanya perlu pada tahap pelanjutan pemerolehan semantik ini.
Yang ketiga, teori hipotesis generalisasi. Teori hipotesis generalisasi ini diperkenalkan oleh Anglin. Menurut Anglin, perkembangan semantik anak-anak mengikuti satu proses generalisasi, yaitu kemampuan anak-anak melihat hubungan-hubungan semantik antara nama benda-benda atau kata-kata, mulai dari yang konkret sampai yang abstrak. Pada tahap permulaan pemerolehan semantik ini, anak-anak hanya mampu menyadari hubungan-hubungan konkret yang khusus di antara benda-benda itu. Bila usianya bertambah, mereka membuat generalisasi terhadap kategori-kategori abstrak yang lebih besar. Misalnya, pada awal perkembangan pemerolehan semantik, anak-anak telah mengetahui kata-kata melati dan mawar melalui hubungan konkret antara kata itu dengan bunga-bunga tersebut. Pada tahap berikutnya, setelah mereka semakin matang, mereka menggolongkan kata-kata ini dengan butir leksikal yang lebih tinggi kelasnya atau superordinatnya melalui generalisasi, yaitu bunga. Selanjutnya, semakin usia mereka bertambah, maka mereka pun akan memasukkan bunga ke dalam kelompok-kelompok yang lebih tinggi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, teori hipotesis primitif universal. Teori ini mula-mula diperkenalkan oleh Postal, lalu dikembangkan oleh Bierschwach dengan lebih terperinci. Menurut Postal, semua bahasa yang ada di dunia ini dilandasi oleh satu perangkat primitif semantik universal atau yang kira-kira sama dengan penanda-penanda semantik dan fitur-fitur semantik. Dan rumus-rumus untuk menggabungkan primitif semantik ini dengan butir-butir leksikal. Sedangkan setiap primitif semantik itu mempunyai satu hubungan yang sudah ditetapkan sejak awal dengan dunia yang ditentukan oleh struktur biologi manusia itu sendiri. Jadi intinya, primitif semantik jadi pemerolehan makna yang berdasarkan intuisi atau perenungan intelektual. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.